Assalamualaikum Bu Vila. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya ini? Baik Pak Fajar. Yang ya Bu Vila ya. Terima kasih sudah mau gabung di ruang virtual ini. Di siang-siang yang mungkin kita ya capek ya Bu Vila ya habis ngajar, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, dan di sini saya ini pas lagi kosong nih Bu Vila. Jadi sempat Bu Vila nanya kan, ada waktu nggak Pak Fajar gitu, ngechat gitu kan di WA. Ya ada Bu, kenapa mau meeting bisa Pak Fajar gitu. Oke siap. Nah jadi Bu Vila ini ada gimana perasaannya? Sepertinya ceria-ceria aja, nggak ada masalah ini. Atau gimana Bu? Emang sifat saya Pak, suka senyum. Ya, gimana ini Bu Vila? Apa yang mau Bu Vila ceritain dari pertemuan kita secara virtual ini Bu? Oke Pak Fajar, sekedar cerita masalah diri aja sih ini Pak. Oh lebih ke personal Bu ya? Iya, jadi Silakan. saya ini kan ikut grup penggerak kan ya Pak ya, sama seperti Bapak juga. Jadi di kegiatan grup penggerak ini kan kita sering tuh yang namanya berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Saya ini agak sedikit kesusahan Pak berkolaborasi dengan rekan sejawat yang senior. Jadi kalau yang sebaya kan enak nih saya bicara atau meminta bantuan atau meminta tolong untuk kegiatan. Tapi kalau dengan yang tua ini, yang senior-senior ini saya sungkan, bicara pun sungkan karena merasa bahwa saya ini kan masih guru muda, pengalaman sedikit, sedangkan mereka itu pengalamannya banyak. Jadi ada kegiatan seperti kemarin diseminasi kan ya Pak. Jadi saya agak suka nih minta mereka untuk ikut kegiatan diseminasi saya itu sih Pak. Oh iya ya, jadi Ibu ini mau cerita tentang lebih ke pribadi yang Ibu rasain, sepertinya itu minder ya Bu ya. Iya, itu susah berkolaborasi, merasa diri ini masih senior, padahal ibaratnya di sekolah itu banyak yang junior, banyak yang senior ya Bu ya. Iya. Maksudnya Ibu ini merasa junior di sekolah banyak yang senior gitu ya. Istilahnya seperti itu memang lama sih bisa dihilangkan. Padahal kan kita dalam pendidikan guru penggerak ya Bu, sudah sering kita itu fasilitator bagi murid-murid, kita harus mendampingi murid-murid seakan kita tidak mengajari. Oke lah Bu, saya persilahkan Bu, ini ruang kesempatan untuk dimana kita diskusi menyelesaikan masalah Ibu, supaya Ibu ini tetap ceria dalam melaksanakan tugas, apalagi masalah tentang pribadinya, tentang hubungannya, tentang kinerja juga Bu, nantinya bisa selesai gitu. Iya. Oke baik, sebelumnya ini kan tadi saya tanyakan apa yang ingin Ibu ingin ceritakan. Sebelum ke akhir ya Bu ya, saya tanya dulu, Ibu ini pengennya dari pertemuan kita ini model didapatkan tuh apa Bu yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu gimana caranya supaya saya ini bisa berkolaborasi dengan baik dengan yang senior Pak itu. Oke, saya paham ya. Baik. Oke, sekarang gini, di lingkungan kerja Ibu itu ada nggak kira-kira kesempatan yang Ibu miliki, misalkan kesempatan untuk berkolaborasi, memberikan bantuan ke teman-teman gitu, ada nggak Bu? Ada sih Pak, kemarin kan kegiatan pengisian PMM kan ya Pak.
Jadi guru-guru senior itu nampaknya kesusahan karena mereka kan itu istilahnya baru bagi mereka, dan mereka itu kan kalau masalahnya pengalaman atau cara mengajar kayaknya sudah banyak yang bagus ya kan Pak ya. Cuma dalam pengisian PMM ini kan baru, jadi mereka sering bertanya kadang dengan saya gimana mengisi PMM, rencana ini gimana. Jadi ada di situ aja Pak kegiatan berkolaborasi bersama mereka. Oke. Tapi iya. Jadi ada lagi Bu, tadi mau cerita rasanya. Lanjutkan Bu. Tapi kan kalau misalnya kegiatan PMM ini kan misalnya kegiatan observasi nih Pak, di kan ada kan ya Pak ya. Jadi saya memilih observasi itu memilihnya dengan rekan yang sebaya aja Pak, karena saya kan minder nih, minta tolong dengan yang tua untuk melihat observasi saya mengajar, padahal kan saya pengen sekali karena mereka itu kan berpengalaman. Oh iya. Tapi saya takut bilang ya. Jadi intinya ibu itu sungkan gitu Bu ya. Padahal mereka itu sebenarnya pengalaman dan hadapi siswa permasalahan itu anggapannya lebih banyak dapat garam juga Bu ya. Iya. Tapi sungkan itu tertutupi, makanya ibu minta tolong teman lain untuk mengobservasi. Jadi bukan kepala sekolah ya Bu yang mengobservasi Ibu kemarin? Ada di kegiatan PMM itu yang di bagian RHK pada bagian observasi rekan sejawat Pak, bukan yang dengan kepala sekolah. Yang kepala sekolah kan yang utama kan ya Pak ya. Iya. Ini yang kegiatan RHK-nya, jadi yang bersama rekan sejawat ya. Oke, itu saya rasa sudah ada peluang dan kesempatan Ibu untuk bersosialisasi. Mungkin karena banyak Bu ya, tingkat SMA gurunya banyak ya. Kita kalau saya SD 60 Pak. Berapa jumlah kami 60 guru. Iya, 60 guru kami itu Pak. 60 dengan kondisi yang seperti itu ya perlu waktu untuk sosial berkolaborasi gitu. Baiklah Bu. Oke, saya paham. Sekarang gini Bu, di antara yang Ibu pernah bergaul tadi kan mereka minta tolong untuk kerja PMM, membantu lah jelas isikan atau minta bagaimana caranya. Itu pasti Ibu sudah bisa menilai ya, kira-kira rentangnya berapa Bu? Kalau Ibu bisa memberi nilai untuk mereka itu kompetensinya 1 sampai 10 berapa? 6 kali ya Pak ya. Apa Ibu alasannya menyampaikan 6 tuh? Yang seperti apa? 6 itu dalam masalah teknologi kayaknya. Maksudnya teknologi ini bagian pengisian PMM sih, bukan teknologi yang lain. Oh, lebih mereka ke dalam alur apa yang diklik tahapannya gitu gimana? Iya. Seperti itu. Iya, ya. Itu Pak. Mungkin kalau membuka laptop, cari di Google, membuka PMM bisa. Tapi menanggapi untuk yang alur setelah ini apa. Oke. Iya. Baik. Jadi itu skala yang Ibu berikan ke mereka. Oke, kira-kira Bu, tadi kan kondisinya Ibu tuh susah berkolaborasi. Apa yang kira-kira tadi kan tidak sudah Ibu coba sedikit demi sedikit bersosial dengan bantu mereka, tapi kan gurunya banyak ya. Nah, rencana ke depan itu adakah yang ingin Ibu mencapai supaya tujuan Ibu itu tidak lagi susah bersosialisasi atau berkolaborasi? Ngobrol santai kayaknya deh Pak. Kalau ada yang waktu luang guru-guru senior bisa saya duduk, saya juga ada waktu luang, bisa sama-sama ngobrol santai, bertanya kabar, mungkin seperti itu. Pendekatan dulu kayaknya deh Pak. Oh, dari pendekatan secara personal ya Bu ya. Kalau boleh tahu berapa lama Ibu sudah di sekolah jadi guru di situ Bu? Baru 1 tahun.
1 tahun lebih sedikit. Tahun ya Bu ya. Ya, Ya, memang harus ada adaptasi yang lebih intensif ya Bu ya. Oke, baik. Lalu tadi Ibu sudah secara langsung menyampaikan mau ngobrol santai. Ada pilihan nggak Bu yang lain strateginya? berpartisipasi aktif bisa di kegiatan Kombel kan, pas pengisian PMM kan. Jadi di situ juga kan membangun kolaborasi. Jadi komunitas belajar itu rutin ya Bu? Rutin kami adakan setiap sore Jumat Pak. Sore Jumat, oke. Iya. Oke. Pengisian Berarti PMM. orang itu gabung Bu? Iya, iya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Tapi di situ kadang pasti ada yang deketan aja duduknya, yang baratnya ngobrol, yang lainnya mungkin. Iya. Berarti ada 2 opsi ya Bu ya. Kira-kira Iya. yang dari 2 opsi ini Bu, yang tadi Bu sampaikan ini, yang paling mudah Bu bisa targetkan untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi, apa yang Bu pilih? Paling mudah sih yang ngobrol santai ya Pak ya. Ya, apa alasan Ibu? Kalau yang ngobrol santai itu kan cuma pas saat-saat ada rekan sejawat yang lagi duduk, misalnya selesai mengajar kan bisa saya dekati. Kalau misalnya kegiatan Kombel itu kan terarah Pak, kalau bukan saya yang ngasih materi, jadi saya cuma bisa menolong teman-teman saya aja kalau pengisian PMM. Tapi kalau Kombelnya materinya yang lain, saya cuma menonton aja gitu kan. Ya benar. Jadi waktu itu tidak maksimal untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi ya. Oke. Saya setuju sih dengan yang penting kan Ibu merasa nyaman dengan yang dipilih itu. Tentu yakin gitu akan terselesaikan masalah itu. Kira-kira ya Bu ya, untuk yang pilihan yang Ibu pilih tadi, ada jangka waktu yang Ibu targetkan untuk ya mungkin lama ya Bu, kalau 60 orang itu ya oke lah 50% dulu dalam 1 tahun ke depan, bisa nggak Bu? Bisa sih Pak, bisa. Mungkin akan saya mulai ya Pak ya, setiap hari nanya kabar, mendekatkan diri, ngobrol dengan yang lebih dewasa dan senior. Mungkin itu sih Pak. Jadi ngobrolnya itu pun Ibu ya bahasanya ini harus lebih asik gitu ya, cari bahan yang kata sekarang itu kan ada sok kenal sok dekat, kadang kita nggak enak kalau disampaikan gitu ya Bu ya. Iya. Oke, Apalagi saya kan agak sedikit pemalu nih dulu sebelum ikut CGP. Oke Bu, oke. Kemudian kalau rentang waktu yang tadi Ibu mungkin bisa menargetkan 1 tahun ya Bu, 50-an guru bisa, saya dukung Bu. Ya. Seperti apa Bu kira-kira komitmen yang Ibu ambil rencana aksi yang dipilih tadi? Komitmennya sih berusaha kan ya Pak ya, untuk sok kenal sok dekat kata Bapak tadi. Berusaha mulai dari sekarang deh, mulai dari besok kan ya, bertemu dengan teman-teman untuk bertanya, berusaha untuk terbuka, karena sifat saya ini kan tertutup Pak orangnya sebenarnya. Jadi saya akan berusaha untuk terbuka. Apalagi Ibu? Ngobrol bersama, dan juga bantu isi PMM bersama. Ada grup di sekolah Bu? Banyak grup sekolah. Apakah Ibu bisa komen atau misalnya ngobrol asik di situ, saling menanggapi, atau lebih vakum kalau Ibu? Lebih vakum deh Pak, soalnya kan itu formal ya, jadi saya tidak tapi berani, kecuali kalau khusus yang cewek-cewek aja kan. Ada ya Bu ya? Ada yang khusus cewek-cewek aja, ibu-ibu namanya. Itu aja yang santai.
Oke, jadi sekarang itu lebih ke arah fokusnya yang penting bersosial kepada yang ibu-ibu dulu ya, lah yang nyamannya ibu, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik. Kira-kira siapa ini yang bisa bantu ibu lah untuk ngajak, kan nggak mungkin ya Bu ya istirahat datang gitu, datangin guru yang senior gitu tanpa ada orang lain yang lain lah sebagai teman. Siapa Bu? Ya, ada Pak, namanya dua nih yang teman akrab saya yang sebaya dengan saya, mejanya berdekatan, itu Ya. si Ibu Ana dengan Ibu Mahdalena. Nanti saya minta tolong dengan mereka bahwa masalah saya seperti ini, dan mereka mengingatkan saya, mengajak saya mengobrol dengan yang senior-senior Pak. Oke, asik sekali ya Bu ya. 15 menit tidak terasa Bu. Ini sudah di penghujung Bu. Nah sekarang gini, Ibu tadi sudah sampaikan keluhan yang dirasakan apa, tujuannya apa, habis itu mau didapatkan apa. Nah di akhir ujung ini Bu, ada tadi rencana aksi yang Ibu mau laksanakan. Apa yang Ibu kira-kira dapatkan dari pertemuan kita secara virtual ini di akhir? Lebih terarah sih Pak ya, ada masalah, ada penyelesaian, kapan, dengan siapa yang menolong. Itu tidak cuma hal yang dipikirkan saja sebelumnya, tapi sekarang sudah tertolong oleh Bapak, karena Bapak bertanya tentang bagaimana menyelesaikannya, kapan, dengan siapa. Jadi rasanya terarah deh Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Vila ya. Jadi cukup senang saya, mudah-mudahan solusinya didapatkan, Ibu makin bisa berkolaborasi, makin baik lagi, terutama ini calon guru penggerak yang memimpin pembelajaran, perubahan untuk murid-muridnya, lingkungan sekolahnya. Semangat terus ya Bu. Salam guru penggerak Bu. Selamat sore Bu ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Bu Vila, saya tutup ya. Oke.